Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal wajhu utawi iki wajah wahdahu hale dewene wajah dalan iku kafin kang nyukupi fil ijazi ing dalem ngapesaken musuh. Wa qadin dhamma lan teman-teman dadi kumpul li hadzal wajhi kedue iki wajah iki dalan apa aujuhun pira-pira dalan ijaz. Ahadua utawi salah sijine aujuh iku ikhbaruhu oleh aweh habar Al-Qur'an an umurin saking pira-pira perkara mughayyabatin kang den samaraken zuharat kang pertelo apa umurin kama akhbaro kaya oleh aweh habar apa Qur'an. Saniha utawi kaping pindhone aujuh iku anau setuhne Al-Qur'an iku layamulluhu ora bosen ing Qur'an apa asamu pengrungu mahma takarrara ing dalam kapan-kapan dadi bola bali apa asamu utawa apa Qur'an ing dalam nalikane dadi bola bali apa Qur'an. Salitha utawi kaping telune aujuh iku jam'uhu oleh ngumpulaken Qur'an li ulumin maring pira-pira ilmu lam takun kang ora ana apa ulum iku maujudatan kang maujud indal Arabi ing dalam sandinge wong Arab wal ajami lan wong ajam wong sakliyane Arab. Rabi'uha utawi kaping papate aujuh iku inba'uhu oleh aweh habar Al-Qur'an anil waqi'i saking anil waqa'i saking pira-pira perkara kang tumiba al-khaliyati kang wis lewat wa ahwalil umami lan pira-pira tingkahe umat. Wal halu utawi tingkahe iku annaman setune wong unzila kang den turunaken apa Qur'an alaihi ing atase man alaihi sholatu wassalam iku kana ana sapa man iku ummiyan kang ummi maksude layak tubuh tegese ora bisa nulis sapa man wala yaqra ulan ora bisa maca sapa man istighna'ihi krana amrih semuge man andalika saking mengkono-mengkono nulis maca bil wahyi kelawan wahyu waliyakuna lan supaya yen to ana apa wajhul i'jazi dalan ngapesaken bil qabuli kelawan den trima iku ahra luweh patut. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin waqt madha dan Nabi Muhammad itu membawa Al-Qur'an sudah lewat sampai zaman sekarang lebih dari masa 1300 tahun. Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang itu lebih dari 1300 tahun. Selama itu pula tidak pernah ditemukan salah satu atau seorang pun dari ahli balaghah, ahli sastra, kecuali dia pasti tunduk, pasti menerima dengan atau menerima keunggulan, menerima kelebihan, keunggulan, kehebatan Al-Qur'an. Maka hal itu menunjukkan bahwa Quran itu bukan termasuk dari perkataan manusia atau kalam yang bisa difikirkan manusia. Bukan itu lagi. Karena seperti yang disebutkan di atas itu sudah keluar dari batas kemampuan manusia. Seperti halnya mukjizatnya Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular. Itu ketika itu para ahli sihirnya Raja Fir'aun sudah tahu ini adalah di luar batas kemampuan ilmu sihir, bisa merubah tongkat benar-benar menjadi ular sungguhan, beda dengan ular yang disihir oleh para penyihir, itu berbeda sekali. Mereka tahu ularnya Nabi Musa itu tidak sama dengan ular yang mereka miliki. Sama dengan ini orang
ahli sastra zaman Nabi mereka tahu keunggulan Al-Quran itu sudah di luar kemampuan manusia. Bal huwa kalamu khaliqil quwa wal qadar. Akan tetapi Al-Quran adalah kalamnya zat yang menciptakan kekuatan dan kekuasaan. Betul, saya matur umah mangke. Yang diturunkan oleh Allah untuk membenarkan pada utusannya dan membenarkan pada perkataan Rasulnya. Wahadzal wajhu wahdahu kafin, dan dari sisi ini saja, sisi kelebihan bahasa saja itu sudah cukup di dalam melemahkan musuh, di dalam nama Al-Quran menjadi mukjizat, menjadi sesuatu yang mengalahkan musuh, tidak mungkin untuk ditandingi, bahkan dikalahkan itu tidak mungkin. Dan berkumpul lagi beberapa mukjizatnya Al-Quran, ada beberapa wajah. Yang pertama, Al-Quran itu mengkabarkan perkara-perkara yang gaib, yang belum terjadi dan akhirnya terjadi sebagaimana Al-Quran mengkabarkan. Misal dalam ayat Ar-Rum itu, Gulibatir Rum fi adnal ardi dan seterusnya, itu ayat itu turun sebelum kejadian dan yang terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan Al-Quran di situ. Itu contoh, salah satu contoh saja, dan contohnya sangat banyak sekali. Yang kedua adalah Quran tidak membuat bosan pendengaran, meskipun dibaca berulang-ulang tetap enak didengarkan. Yang ketiga adalah Al-Quran mengumpulkan ilmu-ilmu yang belum ada sebelumnya, baik dari orang Arab maupun dari orang Ajam, belum pernah diketahui. Misal apa itu ya? Misal saja mungkin masalah janin itu. Masalah janin di dalam kandungan itu 40 hari nutfah, terus menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, dan akhirnya menjadi janin. Urutan-urutannya itu sudah dijelaskan Al-Quran sejak dahulu. Baru diketahui belakangan ternyata memang semacam itu kejadiannya, seperti apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran mengkabarkan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, menceritakan kisah-kisah yang sudah lewat. Misal kisahnya Ashabul Kahfi, ceritanya Sayyidah Maryam dan lain sebagainya. Padahal keadaannya adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu semuanya adalah hal-hal yang membuat Al-Quran itu semakin istimewa, semakin menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi ummi tidak bisa membaca menulis? Karena sudah dicukupkan dengan wahyu, tidak butuh bantuan orang lain, dan supaya lebih pantas untuk diterima sebagai mukjizat. Karena bagaimana mungkin Nabi yang tidak bisa membaca menulis bisa mengeluarkan Al-Quran yang begitu unggulnya, tidak bisa dikalahkan. Wallahu alam.